Tetapi Tuhan di dalam Yeskiel 34 ini bukan hanya menjadi hakim dengan gembala palsu, tetapi bagian berikutnya kita akan lihat ya. Kita akan lihat sedikit di dalam bagian-bagian selanjutnya. Ayat 11 saya bacakan cepat ya, sampai ayat ke-19 terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjut sedikit lagi di dalam bagian ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ini kalimat aku terus ya. Jadi kita bisa lihat aku di sini adalah Tuhan yang jadi gembala. Berarti Allah yang menjadi gembala. Kita harus garis bawah ini dulu, konsep ini saudara. Lalu berikutnya, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, di atas gunung Israel yang tinggal tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, kalau kita memahami konteks penulisan Yeskiel 34, kita akan terharu ketika membaca bagian ini. Mengapa saudara? Karena Yeskiel ditulis ini kira-kira tahun 585. Tahun penting apa ini? Tahun 585 sebelum Masehi. Ini adalah satu tahun setelah Bait Allah hancur. Tahun 586 atau 587 itu Nebukadnezar memimpin pasukan menghancurkan Bait Allah secara sampai ke tanah rata, saudara. Itu pada tahun 587 atau 586. Dan kehancuran Bait Allah bagi orang Israel ini adalah kehancuran di dalam 3 level, saudara. Apa saja ini kehancuran ini? Yang pertama, identitas mereka sebagai satu bangsa. Sebagai bangsa Israel yang mempersatukan mereka, membuat mereka itu berkumpul itu karena Tuhan memerintah di antara mereka. Tadi kita sudah bilang ya, gambaran Bait Allah itu adalah gambaran Allah yang menjadi gembala mereka. Ketika ada Bait Allah di situ, berarti Tuhan berdiam di sana dan umat Tuhan itu tinggal menjadi satu kesatuan. Dan ketika Bait Allah hancur, maka tidak ada yang mempersatukan mereka. Yang terjadi adalah mereka tercerai-berai, berserak-serak kemana-mana, saudara. Sehingga mereka identitas sebagai bangsa itu hilang. Yang kedua, tentu saja identitas sebagai negara. Kalau kita melihat konsep Bait Allah ini adalah pusat pemerintahan. Karena Israel itu meskipun ada raja, tapi sistemnya, intinya adalah teokrasi, saudara. Yang mana pemerintahan itu dipegang juga oleh para imam. Ada raja, tapi imam yang menentukan capital punishment, misalnya begitu ya. Jadi kita bisa melihat Israel sebagai negara itu hancur. Karena ketika Bait Allah tidak ada, maka hukum-hukum Taurat itu tidak bisa dikerjakan. Bagaimana juga mereka bisa melakukan hukuman-hukuman kalau Tuhan tidak memerintah lagi di situ. Jadi Israel sebagai negara juga hancur, saudara. Jadi sebagai bangsa mereka tercerai-berai, sebagai negara mereka tidak ada dasar legal lagi untuk melakukan pemerintahan. Lalu yang ketiga, yang paling parah adalah kehancuran identitas mereka sebagai orang Yahudi, agama Yahudi. Bayangkan ya, kalau Bait Allah hancur, bagaimana melaksanakan korban, saudara? Korban bakaran, korban petang, korban pagi, dan banyak lagi korban-korban penebus dosa dan seterusnya, saudara. Ini bagaimana mau kerjakan ini? Tidak bisa, saudara. Imam-imam mau kerjakan apa juga tidak bisa. Semua gagal. Ini keadaan kehancuran yang fatal, saudara. Beda dengan konteks kita hari ini. Kalau hari ini ada orang yang demo tutup gereja kita punya identitas sebagai bangsa negara Indonesia tidak hancur. Tetap kita adalah orang Indonesia, saudara. Lalu berikutnya, gereja ini hancur, identitas kita sebagai orang Kristen tidak hancur loh. Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Berbeda sekali. Dan orang Israel pada waktu itu merasa mereka sudah ditinggalkan Tuhan dan Tuhan tidak mungkin kembali. Lalu pasal 34, 1 tahun setelah kehancuran Bait Allah, Tuhan bilang apa? Aku akan menjadi hakim terhadap gembala-gembala palsu. Ini berarti
menyinggung sekali atau echo daripada Mazmur 23. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi di dalam bagian ini Tuhan memukul daripada musuh, dan ketika Tuhan memukul musuh, ini adalah pengharapan penghiburan yang besar, saudara. Berarti apa? Ketika Tuhan memperhatikan kita kembali, berarti ada pengharapan bahwa Tuhan itu akan mengasihi kita kembali. Ini ambil contoh sederhana ya. Misal contoh ya. Seseorang punya anak, anaknya durhaka, saudara. Lalu ayah bilang, pergi kamu dari rumah, saya tidak mau lagi akui kamu sebagai anak. Beberapa tahun kemudian, orang tua ini lihat anaknya itu betul-betul dikerjai habis oleh orang jahat, saudara. Lalu ayahnya kembali lagi dan bilang, aku akan menolong kamu. Nah, ini kalimat penghiburan, saudara. Kenapa? Sang anak itu mengerti bahwa papanya ini masih sayang kepada dia. Ini gambarannya, saudara. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan menghukum gembala-gembala, dan kemudian aku akan mengumpulkan kembali domba-dombaku di dalam keadaan bait Allah yang hancur, ini memberikan satu kelegaan yang begitu besar. Jadi kita boleh mengerti ya konteks Yeskiel 34, saudara. Jadi ini menjadi satu penghiburan yang begitu besar, dan kemudian janji Tuhan mengumpulkan orang Israel kembali, yang hilang dicari, yang luka dibalut, dan seterusnya ya. Ini adalah kalimat-kalimat penghiburan. Tetapi tidak sampai di sini saja, saudara. Kita akan lihat lagi di dalam ayat 17 dan seterusnya ya. Jadi kita mencoba mendalami kedalaman daripada konsep gembala ya, dan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ayat 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, di antara domba jantan dengan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya makan rumput yang sudah diinjak kakimu dan minum air yang sudah dikerukan kakimu? Kita lanjut sedikit lagi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Ini gambaran keluar kandang itu di dalam konteks ini tidak diselamatkan, saudara ya. Keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Nah sekarang saudara, di dalam bagian ini kita melihat apa? Yaitu Tuhan bukan hanya menjadi hakim di antara domba dengan gembala palsu, tetapi Tuhan juga akan jadi hakim antara domba dengan domba. Ini celaka loh saudara, bagi domba-domba yang jahat, saudara. Dan di dalam bagian ini menarik sekali. Karena apa? Karena di dalam konteks orang Israel ternyata ada domba-domba yang membuat domba-domba lain itu keluar kandang. Kita ambil bahasa sehari-hari di dalam konteks kita ya. Yaitu ada orang-orang Kristen yang hidupnya betul-betul jadi batu sandungan, sehingga orang Kristen itu pergi meninggalkan gereja. Pasti banyak cerita yang kita sudah pasti dengar, saudara. Ada orang-orang itu yang tersandung oleh orang Kristen sehingga dia tidak ke gereja lagi dan sangat sulit diinjili. Banyak orang kecewa, saudara, dengan kekristenan. Entah dia kecewa dengan hamba Tuhan, entah dia kecewa dengan pengurus atau orang-orang yang aktif di gereja, ditipu. Lalu mereka yang hancur hatinya itu susah sekali dimenangkan kembali. Dan ini saudara, waktu kita sekali lagi nanti renungkan di dalam Yohanes pasal 10, kita akan melihat ya, waktu kita ngomong engkau adalah gembalaku, kita jangan cuma pikir dia akan memberikan kita kelegaan makanan, physical, spiritual, bukan. Tapi kalau kita juga adalah domba yang jahat, Tuhan akan pukul. Nah ini berarti Tuhan itu adalah hakim di antara jemaat dengan jemaat. Jadi hakim yang memerintah, raja yang memerintah. Dia adalah raja yang mutlak, yang ultimat, yang kemudian mengatur relasi kita satu dengan yang lain.